Desa Sumber Waras terletak di kaki Gunung Lawu, sebuah tempat yang selalu diselimuti kabut tebal, seolah-olah gunung itu sendiri menyembunyikan segala rahasia alam yang tersembunyi di dalamnya. Suasana desa itu selalu damai, tetapi di balik kedamaian itu, ada cerita yang terpendam tentang penjaga yang tak pernah terlihat, sang pendekar yang disebut-sebut sebagai pelindung mereka dari ancaman yang datang dari luar. Sejak kecil, Arga, pemuda desa yang kini berusia 20 tahun, sering mendengar cerita tentang sang penjaga dari bibir para sesepuh desa. Namun, dia tak pernah tahu siapa sebenarnya penjaga itu. Yang dia tahu, sang pendekar hanya muncul saat desa dalam bahaya. Pada suatu malam yang pekat, ketika angin menderu dengan keras dan hujan mulai mengguyur bumi, desa Sumber Waras diguncang oleh kabar buruk. Sekelompok bandit yang dipimpin oleh seorang pemimpin kejam, Arjuna, datang menyerang desa. Mereka menjarah rumah-rumah dan merampas segala harta milik warga. Semua orang berlarian, menyelamatkan diri ke dalam hutan, namun tak ada yang berani melawan. Mereka tahu, melawan bandit itu sama saja dengan mencari mati. Hanya satu hal yang menguatkan mereka, cerita tentang sang penjaga yang selalu datang pada saat-saat genting seperti ini. Namun, malam itu, tidak ada kabut yang datang menyelimuti gunung. Hujan deras dan angin yang kencang justru menyelimuti desa dengan keheningan yang mencekam. Arga yang biasanya merasa aman dalam pelukan desa, merasakan kekhawatiran yang mendalam. Ia tahu, ini adalah saatnya. Teringat akan cerita kakek tua yang selalu mengatakan bahwa jika seseorang cukup berani, maka mereka bisa menemukan sang penjaga di lereng Gunung Lawu. Tanpa berpikir panjang, Arga berlari menuju kaki gunung, berharap dapat bertemu dengan sang legenda. Perjalanan Arga menuju gunung bukanlah perjalanan biasa. Di sepanjang jalan, pepohonan tumbang akibat angin kencang, dan tanah yang becek menyulitkan setiap langkahnya. Namun, tekadnya tidak goyah. Ia harus menemui sang penjaga. Satu-satunya harapan yang kini ada di dalam benaknya adalah menemukan pelindung yang akan membawa kedamaian kembali ke desa. Dalam perjalanan itu, kabut yang biasa menutupi lereng gunung mulai perlahan menyelimuti tubuh Arga, seolah-olah alam itu sendiri menuntunnya ke arah yang benar. Sesampainya di sebuah lembah, Arga melihat sebuah altar batu tua, yang tertutup lumut dan dikelilingi oleh pepohonan besar. Di sana, duduk seorang kakek tua, dengan rambut putih panjang yang terurai, mengenakan pakaian sederhana namun penuh arti. Kakek itu sedang berdoa, matanya terpejam, dan tubuhnya seakan menyatu dengan alam di sekitarnya. Arga merasa terpesona, seakan ada sesuatu yang misterius dan kuat yang mengalir dari dalam diri kakek itu. Tanpa sadar, ia mendekat. Kakek itu membuka matanya, yang berkilauan seperti dua bintang yang tersembunyi di balik awan. Kau mencari sang penjaga, nak. Suaranya lembut namun penuh kekuatan, seakan mengandung 1000 tahun kebijaksanaan. Arga mengangguk, tak bisa berkata-kata. Sang penjaga bukanlah sosok yang mudah ditemui. Hanya mereka yang tulus dan memiliki tekad yang kuat yang bisa menemukannya, kata kakek itu. Matanya menatap jauh ke dalam hati Arga. Namun, kau harus tahu, perjalananmu tidak hanya untuk mencari sang penjaga, tetapi juga untuk mencari dirimu sendiri. Kakek itu menceritakan kisah panjang tentang sang penjaga, seorang pendekar yang dulunya adalah seorang pemuda biasa yang dilatih oleh seorang guru besar untuk menjaga keseimbangan alam dan melindungi desa dari segala ancaman. Namun, sang penjaga harus bersembunyi, karena jika identitasnya diketahui, kekuatannya bisa digunakan untuk tujuan jahat. Jangan hanya mencari seorang pahlawan, nak. Tapi, carilah kekuatan dalam dirimu. Sesungguhnya, yang kau butuhkan adalah mengerti mengapa kau harus melindungi desamu, kata kakek itu. Arga merasa terhantam oleh kata-kata kakek tersebut. Ia tahu, ini adalah panggilan yang lebih besar daripada sekadar melawan bandit. Perjalanan ini akan mengubah dirinya selamanya. Namun, ia tak bisa mundur. Desanya menunggu, dan ia tidak akan membiarkan mereka dihancurkan begitu saja. Dengan tekad yang membara, Arga melangkah maju,
siap untuk menemui sang penjaga dan mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik gunung yang selama ini hanya dikenal oleh legenda. Kakek itu melihat Arga dengan tatapan yang dalam, seakan-akan menilai seluruh jiwa pemuda itu dalam sekejap. Kau akan menghadapi ujian, nak, kata kakek itu dengan suara yang berat. Ujian yang tidak hanya menguji keberanianmu, tetapi juga ketulusan hatimu. Arga menatapnya dengan penuh harap, namun hatinya mulai diliputi rasa cemas. Bagaimana mungkin ia bisa melewati ujian yang tak diketahuinya? Ia datang dengan harapan besar, namun kini, ketakutan mulai merayap di sudut hatinya. Ikuti aku, ujar kakek itu sambil bangkit dari tempat duduknya. Dengan gerakan yang tak terduga cepat untuk seorang yang tampak begitu tua, kakek itu melangkah menuju sebuah gua yang tersembunyi di balik pepohonan lebat. Arga dengan cepat mengikuti langkahnya, berusaha mengatasi kecemasannya. Setiap langkah yang ia ambil, semakin dalam ia memasuki wilayah yang terasa asing. Kabut semakin tebal, dan udara di sekitar mereka terasa dingin, seperti menghalangi setiap pernapasan. Namun, Arga tetap memaksa dirinya untuk maju, berharap bahwa ini adalah jalan yang benar. Gua itu ternyata bukanlah gua biasa. Di dalamnya terdapat lorong-lorong batu yang sempit dan berkelok-kelok, penuh dengan ukiran-ukiran kuno yang menunjukkan simbol-simbol alam. Arga merasa seolah-olah gua ini adalah dunia lain yang menghubungkan masa lalu dan masa depan. Di ujung lorong, mereka tiba di sebuah ruang terbuka yang dipenuhi cahaya alami yang bersumber dari batu-batu bercahaya di langit-langit gua. Kakek itu berhenti sejenak dan menatap Arga. Inilah tempat di mana sang penjaga menguji setiap calon yang ingin mewarisi ilmunya. Tiba-tiba, suara angin yang keras menggema di dalam gua, dan sebuah sosok besar muncul dari kegelapan. Itu adalah sosok manusia tinggi, berselubung hitam, dengan mata merah yang berkilauan penuh amarah. Untuk menjadi sang penjaga, kau harus mengalahkan aku, suara sosok itu bergema dengan kekuatan yang membuat Arga merasa tercekik. Aku adalah bayangan dari kekuatan yang ada dalam dirimu. Hanya jika kau mampu mengalahkan diriku, kau akan siap untuk menghadapi segala tantangan dunia luar. Arga terdiam, dadanya berdebar hebat. Apa yang dimaksud dengan bayangan kekuatan dalam diri? Tanpa banyak berpikir, ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hatinya yang berdebar. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar pertarungan fisik. Ini adalah pertarungan batin. Aku tidak takut, bisiknya dalam hati. Lalu, tanpa peringatan, sosok itu menyerang dengan kecepatan luar biasa, mengayunkan pedang besar ke arah Arga. Arga dengan refleks menghindar, meski serangan itu begitu mendekat, hampir saja mengenai tubuhnya. Sadar bahwa ini bukan sekadar latihan biasa, Arga mencoba untuk fokus, mencari cara untuk mengalahkan sosok itu. Dengan cepat, Arga berusaha mengendalikan pernapasannya, mengingat setiap ajaran kakek yang sempat ia dengar. Ia menyadari bahwa pertempuran ini bukan tentang kekuatan fisik, melainkan pengendalian diri. Dalam sekejap, ia merasakan sesuatu yang aneh, seperti energi alam mengalir melalui tubuhnya. Seiring dengan itu, tubuhnya bergerak secara otomatis, menghindari serangan demi serangan, bahkan meluncurkan serangan balasan yang memanfaatkan kekuatan angin dan tanah. Sosok itu tersentak mundur, dan Arga merasakan seberkas kekuatan besar muncul dari dalam dirinya, seperti ada yang membimbingnya. Namun, sosok itu tidak menyerah begitu saja. Kau mulai memahami, tetapi masih belum cukup, katanya dengan suara yang lebih dalam, lebih mengancam. Sosok itu mengubah serangannya menjadi gelombang energi yang dahsyat, membuat tanah di sekitar mereka bergetar. Arga merasakan gelombang itu menghantam dirinya, membuat tubuhnya terhempas ke dinding gua. Setiap serangan semakin menyakitkan, namun ia tak boleh menyerah. Dengan usaha terakhir, ia mengumpulkan seluruh kekuatannya, memanggil angin dan tanah untuk menghalau serangan itu, dan dengan segenap kekuatan, ia meluncurkan serangan terakhir yang berhasil membuat sosok itu terhenti. Ketika sosok itu jatuh, seketika gua itu kembali sunyi. Arga terengah-engah, tubuhnya terasa lelah,
namun di dalam hatinya, ia merasa ada kekuatan baru yang lahir. Kakek itu muncul dari bayangan dan mendekatinya. Kau telah melalui ujian pertama, Nak. Ujian sejati bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi tentang kemampuanmu untuk mengendalikan kekuatan dalam dirimu, untuk tidak terhanyut oleh emosi atau nafsu pribadi. Kau telah membuktikan bahwa kau layak melangkah lebih jauh. Arga menatap kakek itu dengan rasa syukur yang mendalam, tetapi juga dengan pemahaman baru, jalan yang harus ditempuhnya masih panjang, dan ujian yang lebih besar akan datang. Arga duduk terengah-engah, tubuhnya masih terasa nyeri akibat pertarungan tadi. Meskipun sosok bayangan itu telah hilang, rasa lelah dan kebingungan tetap menyelimuti dirinya. Kakek itu mendekat, wajahnya penuh kekaguman. Kau telah melewati ujian pertama dengan baik, Nak. Tetapi ujian sesungguhnya baru dimulai, katanya dengan suara yang lebih berat dan penuh makna. Arga mengangkat wajahnya, matanya masih dipenuhi rasa ingin tahu dan keraguan. Apa yang harus kulakukan sekarang, kakek? Tanyanya, suaranya bergetar. Kakek itu tersenyum kecil, lalu duduk di sebelah Arga. Sekarang, kau harus mencari jati dirimu, jawabnya perlahan, seakan mengungkapkan sesuatu yang sangat penting. Setiap pendekar yang datang ke tempat ini tidak hanya mencari kekuatan, tetapi juga mencari alasan mengapa mereka harus berjuang. Tanpa alasan yang kuat, kekuatan itu hanya akan sia-sia. Banyak yang datang ke sini untuk menjadi pahlawan, tetapi mereka gagal karena mereka tidak tahu mengapa mereka harus bertarung. Kau harus menemukan jawaban itu di dalam dirimu. Arga merenung, matanya menatap jauh ke dalam kegelapan gua yang tak berujung. Perjuangan melawan bandit di desanya terasa begitu jauh sekarang, seakan ia telah memasuki dimensi lain yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Jati diri, gumamnya. Aku hanya ingin melindungi desaku. Tetapi apakah itu cukup? Kakek itu mengangguk, seakan tahu apa yang dipikirkan Arga. Kau ingin melindungi desamu, tetapi kau harus ingat bahwa desa itu bukanlah satu-satunya yang perlu kau lindungi. Alam ini, keseimbangannya, juga bergantung pada setiap tindakan yang kita ambil. Ketahuilah, kau tidak hanya bertarung untuk manusia, tetapi untuk seluruh dunia. Arga merasa berat hati. Untuk dunia, ujarnya pelan, seolah tak percaya. Aku hanya seorang pemuda biasa. Bagaimana mungkin aku bisa melindungi dunia? Kakek itu menatapnya dengan tatapan dalam, seolah menembus lapisan keraguan dalam diri Arga. Kekuatan yang kau miliki bukan milikmu semata. Itu adalah anugerah dari alam, dan hanya mereka yang bisa mengendalikan diri mereka sendiri yang dapat menggunakannya dengan bijak. Suara kakek itu menggetarkan hati Arga, seolah mengingatkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia perjuangkan. Kakek itu berdiri dan menepuk pundak Arga dengan lembut. Aku akan mengajarkanmu cara untuk mengendalikan kekuatan itu lebih dalam lagi, agar kau bisa menggunakannya dengan bijak. Tetapi ingat, kekuatan ini hanya akan memberi manfaat jika kau menggunakannya untuk melindungi, bukan untuk menghancurkan. Setelah mengatakan itu, kakek tersebut melangkah lebih jauh ke dalam gua, menghilang dari pandangan Arga. Arga merasa bingung, tetapi sebuah dorongan dalam hatinya membuatnya mengikuti. Ia tahu, untuk menemukan jawaban yang lebih dalam, ia harus siap menghadapi tantangan yang lebih besar lagi. Setelah beberapa langkah, Arga tiba di sebuah ruang yang jauh lebih luas daripada ruang sebelumnya. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah batu besar yang tampaknya berumur ribuan tahun. Kakek itu berdiri di depan batu tersebut, memandangnya dengan penuh kehati-hatian. Ini adalah batu kehidupan, kata kakek itu, batu ini akan menguji ketulusan hatimu. Setiap orang yang ingin meneruskan perjalanan ini harus menyentuh batu ini dan menghadapi penglihatan yang akan ditunjukkannya. Arga merasa sejenak ragu, tetapi rasa penasaran akhirnya mengalahkan ketakutannya. Ia melangkah maju dan menyentuh batu itu dengan tangan kanan. Begitu jarinya menyentuh permukaan batu, tiba-tiba seluruh dunia di sekelilingnya terasa menghilang. Pandangannya menjadi kabur, dan ia terlempar ke dalam sebuah penglihatan yang gelap gulita.
Dalam kegelapan itu, Arga mendengar suara yang familiar, suara desanya yang kini sedang dalam kehancuran. Api berkobar di setiap sudut, rumah-rumah rata dengan tanah, dan jeritan warga mengisi udara. Arga merasa hatinya tersayat. Di tengah kekacauan itu, ia melihat wajah ibunya, terjatuh dan terperangkap dalam puing-puing rumah mereka. Arga berlari, namun langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan. "Ibu!" teriaknya, namun suaranya seolah ditelan oleh angin. Ketika ia akhirnya berhasil mencapai ibunya, wajahnya berubah menjadi sosok yang tidak dikenalnya, seorang wanita dengan mata yang kosong, penuh kebencian. "Mengapa kau tidak bisa melindungiku, Arga?" Suara itu menggema dalam hati Arga, menorehkan rasa bersalah yang mendalam. Tiba-tiba, Arga terbangun, tubuhnya terjatuh ke tanah. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Kakek itu berdiri di sampingnya, wajahnya tenang. "Kau telah melihat kegelapan dalam dirimu, Nak. Itu adalah ujianmu yang kedua. Menghadapi ketakutan terbesar dalam diri kita adalah cara untuk mengatasi kelemahan yang ada dalam hati." Arga menatap kakek itu dengan mata yang masih terbeliak. "Apakah itu artinya aku akan kehilangan semua yang aku cintai jika aku tidak mengendalikan kekuatanku?" Kakek itu mengangguk pelan. "Kekuatan yang besar memerlukan pengorbanan, Arga. Tetapi dengan hati yang bersih, kau akan menemukan cara untuk mengatasi segala ketakutan itu." Arga berdiri, merasakan beban yang lebih berat di pundaknya, tetapi juga sebuah tekad yang semakin menguat. Ia tahu, perjalanan ini baru dimulai, dan jalan yang harus ia tempuh penuh dengan ujian yang lebih berat dari apa yang bisa ia bayangkan. Namun, ia tidak akan mundur. Untuk desanya, untuk dunia ini, ia akan terus berjuang. Langkah Arga terasa semakin berat saat ia meninggalkan gua batu kehidupan. Udara di luar terasa berbeda, lebih segar, lebih ringan, namun hatinya masih terperangkap dalam kekelaman penglihatan yang baru saja ia alami. Apa yang ia lihat di dalam visi itu menghantui, rasa bersalah yang dalam terus membekas di setiap langkahnya. Mungkinkah ia benar-benar tidak cukup kuat untuk melindungi orang-orang yang ia cintai? Apa yang akan terjadi jika ia gagal? Arga bertanya-tanya. Apakah semua yang ia pelajari akan cukup untuk melawan takdir yang telah digambarkan dalam penglihatannya? Kakek itu berjalan di sampingnya, tanpa berkata sepatah kata pun. Seakan-akan ia tahu bahwa Arga membutuhkan waktu untuk mencerna apa yang baru saja terjadi. Di tengah perjalanan mereka, Arga mendengar suara gemericik air, dan tak lama kemudian mereka tiba di sebuah danau kecil yang terletak di kaki bukit. Permukaan air yang tenang memantulkan cahaya matahari, menciptakan kilauan seperti ribuan bintang yang tergeletak di atas permukaan. Kakek itu berhenti, lalu memandang Arga dengan tatapan yang penuh arti. "Lihatlah danau ini, Nak. Airnya tidak selalu tenang, namun, ia selalu menemukan jalan untuk kembali ke kedamaian." Arga menatap air itu, perasaan bingung dan cemas masih menguasai dirinya. "Aku tidak merasa tenang, kakek. Aku merasa, aku tidak cukup kuat. Aku takut, jika aku gagal, semuanya akan hancur," kata Arga, suaranya penuh keraguan. Kakek itu tersenyum kecil, lalu berjalan mendekati danau, memandang jauh ke dalam air. "Setiap petualangan yang besar dimulai dengan rasa takut, Nak. Tetapi hanya mereka yang mampu menghadapi ketakutan mereka yang akan menemukan kekuatan sejati. Kekuatan bukan hanya terletak pada kemampuan untuk menghancurkan musuh, tetapi juga pada kemampuan untuk menjaga kedamaian di dalam diri sendiri, meskipun dunia di sekitar kita sedang runtuh." Dengan perlahan, kakek itu melangkah ke dalam air, dan Arga mengikuti di belakangnya. "Masuki air ini, Arga. Hanya dengan merasakan kedalamannya, kau akan tahu bagaimana cara mengendalikan kekuatanmu." Arga terdiam sejenak, lalu akhirnya memasuki danau yang dingin. Semakin dalam ia melangkah, semakin ia merasakan betapa berat dan dinginnya air itu. Setiap langkah terasa semakin menguji keteguhannya, seakan ada sesuatu yang ingin menariknya ke dasar danau. Namun, ia terus melangkah, berusaha untuk tidak menyerah.
Ketika mereka hampir mencapai tengah danau, tiba-tiba air di sekeliling mereka bergejolak. Arga merasa dirinya terhanyut oleh arus yang datang tiba-tiba. Kakek itu tetap tenang, seakan tidak terpengaruh oleh kekacauan yang ada. Ketahuilah, nak, bahwa air yang tampak tenang itu bisa berubah dalam sekejap. Begitu juga dengan kekuatan yang ada dalam dirimu. Jika kau tidak bisa mengendalikannya, kekuatan itu akan menghancurkanmu. Kau harus belajar untuk berdamai dengan kedalaman yang ada dalam dirimu. Arga merasakan sesuatu yang besar mengalir melalui dirinya. Sebuah kekuatan yang lebih besar dari apa yang ia bayangkan, namun juga menakutkan. Ia berjuang untuk tetap tegak di tengah arus yang kuat, berusaha menenangkan dirinya. Tiba-tiba, ia teringat akan penglihatannya di gua, saat ia tidak bisa menyelamatkan ibunya. Aku harus bisa mengendalikannya, pikirnya dalam hati, aku tidak bisa gagal lagi. Dengan segenap kekuatan, ia mencoba untuk mengubah aliran air di sekelilingnya, memanipulasi gerakan air agar ia bisa tetap berdiri. Perlahan-lahan, arus itu mulai mereda, dan air di sekelilingnya kembali tenang. Arga merasa tubuhnya lelah, namun hatinya mulai terasa lebih ringan. Ia mulai menyadari, inilah kekuatan yang harus ia kuasai, kekuatan untuk mengendalikan ketakutannya. Kakek itu mengamati Arga dengan penuh perhatian, lalu mengangguk perlahan. Kau telah melewati ujian ini, Arga. Kau telah menunjukkan bahwa kau mampu mengendalikan kekuatan yang ada dalam dirimu. Tetapi ingat, kekuatan ini bukan hanya untuk dirimu sendiri. Kau harus menggunakannya untuk melindungi orang lain, untuk menjaga keseimbangan alam ini. Dunia ini tidak akan selamanya tenang, tetapi jika kau mampu menjaga kedamaian dalam dirimu, kau akan mampu mengatasi segala halangan. Arga mengangguk, matanya bersinar dengan tekad yang baru. Ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir, tetapi sekarang, ia merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan yang ada di depan. Kakek itu tersenyum, lalu membimbing Arga keluar dari danau. Kau telah menemukan sesuatu yang penting hari ini, nak. Tetapi perjalananmu masih jauh. Banyak ujian lain yang akan datang. Tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam dirimu. Ingatlah selalu, kekuatan sejati datang dari hati yang bersih dan ketulusan dalam berjuang. Dengan kata-kata itu, kakek itu melangkah ke arah hutan, meninggalkan Arga untuk merenung sejenak. Arga menatap langit yang cerah, merasa lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Kini ia tahu, kekuatan sejati tidak hanya berasal dari kemampuan fisik, tetapi dari keberanian untuk mengatasi ketakutan dan menjaga keseimbangan dalam hati. Langit senja di lereng Gunung Lawu terasa begitu tenang, namun dalam hati Arga, gejolak yang dalam terus bergema. Perjalanan yang telah ia jalani hingga kini membuatnya semakin menyadari betapa besarnya tanggung jawab yang ia emban. Setelah ujian di danau, rasa takut dan keraguan yang sempat membelenggu hatinya sedikit demi sedikit mulai pudar. Namun, meski begitu, ia tahu bahwa ujian sejati belum berakhir. Ketika ia menoleh ke arah kakek yang kini sedang duduk merenung di bawah pohon besar, perasaan hampa masih menyelimuti dirinya. Sepertinya, ia baru saja belajar untuk mengendalikan kekuatan batin, tetapi itu saja tidak cukup. Ada sesuatu yang lebih besar yang menunggu untuk diuji. Kakek itu memandang Arga dengan tatapan tajam, seperti bisa melihat jauh ke dalam hati pemuda itu. Jalan yang akan kau tempuh tidak akan mudah, nak, katanya, suara lembut namun penuh ketegasan. Kekuatan yang ada di dalam dirimu adalah berkah, tetapi juga kutukan. Ada banyak yang akan mencoba menggoda dan memanfaatkannya. Jangan biarkan dirimu terjerat oleh kebanggaan atau keinginan untuk menjadi pahlawan. Sebab, kekuatan tanpa kebijaksanaan hanya akan menghancurkanmu. Arga terdiam, mencoba mencerna setiap kata yang keluar dari mulut kakek itu. Ia tahu, perjuangannya baru saja dimulai. Jadi, apa yang harus aku lakukan selanjutnya, kakek? Tanya Arga, suaranya penuh keputusasaan. Bagaimana aku bisa melindungi desaku, melawan musuh yang begitu kuat, dan tetap mempertahankan jati diriku? Kakek itu tersenyum,
meski senyum itu tampak penuh misteri. Pertanyaan yang bagus, Nak. Tapi jawabannya tidak akan kau temui dengan kata-kata. Kau harus menemukannya melalui perjalananmu, melalui pilihan-pilihan yang akan kau ambil. Kakek itu berdiri dan mulai berjalan menuju hutan, melambai agar Arga mengikutinya. Ada satu tempat lagi yang harus kau kunjungi. Di sanalah kau akan mengetahui siapa dirimu yang sesungguhnya. Dengan langkah-langkah yang mantap, Arga mengikuti kakek itu ke dalam hutan lebat yang belum pernah ia jelajahi sebelumnya. Suasana di sekitar mereka terasa semakin sunyi, seakan alam ikut memendamkan setiap suara. Hanya ada desiran angin yang menyapu dedaunan, dan langkah kaki mereka yang terdengar jelas di antara heningnya hutan. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah lembah yang dipenuhi dengan bebatuan besar yang tampak seperti tumpukan raksasa. Di tengah lembah, terdapat sebuah batu besar yang tampak sangat berbeda, sebuah batu yang dikelilingi oleh lumut hijau yang bercahaya samar. Kakek itu berhenti di depan batu tersebut dan memandang Arga dengan serius. "Batu ini adalah batu kehendak," ujar kakek itu, suaranya kali ini terdengar lebih dalam dan penuh makna. "Ia akan menguji keteguhan hatimu. Batu ini tidak akan memberi jawaban langsung, tetapi akan menunjukkan gambaran dari pilihan yang akan kau buat, pilihan yang bisa mengubah hidupmu selamanya." Arga menatap batu itu dengan cemas, merasakan kekuatan yang tak terlihat mengalir di udara sekitar mereka. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Arga, suaranya bergetar. Kakek itu hanya mengangguk, lalu berkata, "Sentuh batu ini, dan biarkan batu kehendak menunjukkan kepadamu pilihan yang harus kau hadapi." Dengan sedikit ragu, Arga melangkah maju dan meletakkan telapak tangannya di atas batu itu. Begitu ia menyentuh permukaan batu, dunia di sekelilingnya berubah dalam sekejap. Ia terlempar ke dalam sebuah penglihatan yang gelap, di mana suara-suara pertempuran terdengar di sekelilingnya. Dalam penglihatan itu, ia melihat desanya, tapi bukan dalam keadaan damai seperti yang ia kenal. Desa sumber waras hancur, dilalap api, dan suara jeritan terdengar di setiap sudut. Di tengah kekacauan itu, Arga melihat sosok seorang wanita yang terjatuh, wajahnya penuh penderitaan, ibunya. Namun, kali ini bukan sosok yang penuh harapan, melainkan seorang wanita yang hilang arah, penuh amarah dan kebencian. Tiba-tiba, sosok ibunya itu berbalik dan menghadap Arga. "Kenapa kau tidak bisa menyelamatkan kami, Arga? Kenapa kau lebih memilih untuk bersembunyi di balik kekuatanmu daripada menghadapi kenyataan?" Suara itu mengiris hati Arga, membuatnya merasa lebih tersiksa dari sebelumnya. Ia berlari untuk mendekati ibunya, namun langkahnya terasa begitu berat, seakan ada tembok yang menghalangi. "Aku tidak ingin kehilanganmu, Ibu," teriaknya, namun suara itu tenggelam dalam jeritan yang semakin nyaring. Semua yang ia perjuangkan terasa sia-sia, dan dalam penglihatan itu, ia merasakan hatinya hancur berkeping-keping. Arga terjatuh ke tanah, terengah-engah. Suasana sekelilingnya kembali gelap, dan ia merasa tubuhnya seakan terjebak dalam kesedihan yang dalam. Tetapi di saat-saat terakhir, ia mendengar suara kakek itu, lembut namun penuh kekuatan. "Ingatlah, Nak, pilihan yang kita buat adalah cermin dari hati kita. Tidak semua yang kita inginkan bisa terwujud, tetapi jika kita memilih dengan hati yang tulus, kita akan selalu menemukan jalan keluar, meski jalan itu tidak selalu mudah." Dengan kata-kata itu, penglihatan itu perlahan menghilang, dan Arga kembali ke kenyataan. Batu kehendak itu terasa begitu dingin di telapak tangannya. Arga menarik napas panjang, tubuhnya gemetar, namun hatinya kini penuh dengan tekad yang baru. Ia tahu, meskipun jalan yang harus ia tempuh penuh dengan penderitaan dan pengorbanan, ia tidak bisa mundur. Ia harus menghadapi ketakutan dan rasa bersalahnya, untuk menjadi penjaga yang sesungguhnya. Dengan langkah yang mantap, Arga berpaling pada kakek itu, siap untuk melangkah lebih jauh, meski tak tahu apa yang akan menanti di depan. Langit di atas Gunung Lawu semakin gelap, dan angin kencang menyapu lembah yang kini dipenuhi ketegangan. Arga berdiri tegak di hadapan kakek itu,
matanya penuh tekad dan kebingungannya. Batu kehendak yang baru saja ia sentuh masih memantulkan bayangan wajah ibunya yang hancur, namun di dalam hatinya, ada suara yang terus berbisik, mengingatkannya bahwa jalan yang benar adalah jalan yang penuh pengorbanan. Tidak ada pilihan selain maju. Kakek, apa yang harus kulakukan setelah ini? Tanya Arga dengan suara penuh keyakinan yang baru. Kakek itu menatapnya lama, seakan menilai kesiapan Arga, sebelum akhirnya berbicara. Kau telah menemukan jawaban dari dalam dirimu, Arga, kata kakek itu dengan suara berat. Namun, untuk benar-benar menjadi penjaga, kau harus menghadapi lawan terbesarmu, bukan di luar dirimu, tetapi di dalam jiwamu. Hanya dengan mengalahkan kebimbangan dan rasa bersalah yang menggerogoti hatimu, kau akan benar-benar siap untuk menghadapi dunia yang sesungguhnya. Kakek itu berbalik, berjalan menuju sebuah jurang yang menghadap ke hutan lebat. Sudah waktunya bagi kamu untuk melangkah sendiri, nak. Aku tidak bisa menemanimu lagi. Tapi ingatlah, apa yang terjadi selanjutnya adalah akibat dari pilihanmu. Arga merasa seperti ada beban besar yang menindih dadanya. Selama ini, ia berjuang untuk melindungi desanya, untuk menjaga keluarganya, namun semakin ia melangkah, semakin ia merasa dunia ini jauh lebih besar dan lebih keras dari yang ia bayangkan. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak bisa mundur. Dengan langkah tegas, ia mengikuti kakek itu, menyusuri jalan berbatu yang semakin menanjak, menuju puncak gunung yang diselimuti kabut tebal. Di sana, kata kakek itu, ia akan menghadapi ujian terakhir. Mereka tiba di sebuah tempat yang sangat sunyi dan sepi, hanya ada suara angin yang berdesir. Di depan mereka, ada sebuah batu besar yang menonjol, dikelilingi oleh dahan-dahan pohon yang melengkung seolah melindungi batu itu. Kakek itu berhenti, menghadap Arga, dan tanpa berkata apa-apa, menepuk pundaknya sekali lagi. Inilah ujian terakhirmu, Arga, kata kakek itu pelan. Lawan yang akan kau hadapi bukanlah musuh yang nyata. Lawanmu adalah dirimu sendiri, kekuatanmu, ketakutanmu, dan pilihan yang harus kau buat sekarang. Bersiaplah. Arga menatap batu itu dengan ragu, perasaan cemas kembali muncul dalam dirinya. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemuruh dari dalam batu, dan batu itu mulai bergetar.